Itu dikocok, dikopi, ditelan. Teman-teman yang mendengar pernyataan hakim tadi, ya, itu dicatat dan dengar dengan baik. Kata hakim, kami melihat dari fakta, yaitu dari CCTV, di mana cyanida itu dikocok, ya, dalam hitungan detik baru diminum. Dalam rekaman CCTV dikocok dan dikocok baru diminum. Sesuatu kalau berbohong dari awal, ya, terkait perkara kasus cyanida seperti ini, nah, makanya lama-kelamaan kebohongan itu makin nampak. Hakim ini belum ke pembohongan publik, ya. Mana ada rekaman CCTV yang melihat bahwa ada racun cyanida yang dikocok, ya kan? Oke, dari saya seperti itu. Marilah terus ikuti, ya, perkembangan tentang kebohongan-kebohongan yang terus terungkap, ya. Salam. Pokoknya jangan kutik-kutik urusan Mirna mau diotopsi lagi nih patologi. Saya masuk bui nggak apa-apa, mati nggak apa-apa, nggak takut. Coba aja deh iseng. Ayo, fight. Ya, ini Edi Darmawan bilangin masih ada. Mohon maaf nih, gue mau ngakak sama Bapak Mirna. Pas lagi di interview sama si Karni Ilyas itu, dia bilang yang punya Netflix itu si Jessica Wong dari Singapura. Gue cari-cari tuh di internet kagak ada tuh yang namanya Jessica Wong. Terus dia ada bilang apa ya, yang sutradaranya si Rob Smith itu ya, yang pinjem iPhone buat nyewa kamera aja sewa Netflix. Terus orang-orang bayar Netflix 200.000 gitu, bikin mereka kaya. Aduh, sama yang ini, yang orang-orang pada takut, kata si Bapak Karni Ilyas. Iyalah, lu di interview katanya lu bawa pistol. Ya saya bawa pistol, saya dulu juara ASEAN, saya dulu Governor Cup, pemerintahan Cup, Saudi Cup. Gak ada yang nanya pak, anjing. Sumpah lo, aduh, gue sampai nontonin di YouTube gue interview. Terus Bapak si Karni Ilyas kayak, I'm so done with this. Gue juga capek. Udah capek dengerin bapaknya Mirna halu ya, si Pak Edi. Gue juga makin capek lihat komoknya si Bapak Karni Ilyas yang interview. Terus katanya si Pak Oto meras mamanya Jessica lah, apa jual ruko gitu-gitu. Gue nggak tahu emang lagi umurnya bapak-bapak tuh lucu umur segitu ya. Tapi beneran guys, aki-aki akong-akong cindo yang kayak gitu tuh bertebaran di mana-mana sebenarnya. Nggak cuma lo orang, oek mah, tapi baru kelihatan di kamera aja. Coba aja bapaknya Mirna tuh lebih kalem dikit, gak narsistik atau self-center. Jadinya kan semua rencananya gak bakal ketahuan gitu loh. Makin kesini, makin kesono, makin tas, makin nge-spill banyak hal. Apalagi yang dia bilang itu yang berita saya punya botol cyanidanya itu hoax ya, hoax. Itu saya pikirin aja sebenarnya di otak saya si Jessica gini. Percayalah, bapak-bapak kayak Mirna tuh nyata guys. Gue banyak banget contohnya di sekitaran gue yang kayak bapaknya Mirna. Pasti beberapa bapak kalian kayak dia kan. Menurut gue sayang banget ya kasusnya Mirna, padahal udah tuntas, tapi kekuak lagi gara-gara bapaknya sendiri yang narsis. Kalau dikasih panggung terlalu bocor mulutnya, dan kayak terlalu pengen ngebanggain dirinya sendiri, jadinya kan kekuak lagi ya. Beginilah kalau antagonis narsistik dikasih panggung. Biasanya pasti ngomong di kantornya doang, di depan suruh-suruhan dia atau pegawai dia. Ya sama kayak bos kalian atau bapak kalian sendiri. Mungkin ada yang begini tipenya, dan ya beginilah kalau dilihat secara publik. Aneh kan? Wah, ini sangat seru ya, sangat seru. Ada saya temukan sebuah video yang mengatakan bahwa ayah dari Mirna akan menggugat Netflix terkait dengan film High School. Ini sangat menarik. Apa yang sebenarnya digugat? Kalau gugatan ini tentunya ada kesalahan dan akan ada permintaan ganti rugi secara materi. Apa yang akan terjadi? Mari kita simak pernyataan dari ayah dari Mirna. Mari kita simak. Apa lagi? Artinya mau mengajukan gugatan kan? Iya, Om udah rencana. Sandy juga anak Om dari Jerman udah pakai lawyer, mau suruh dia semacam kerugian begitu. Ya, itu urusan dia ya. Saya juga nggak bisa ikut campur. Kalau saya sih cuma nanggep, ya gue ketipu aja begitu. Susah kan? Boleh ya begitu tuh ngilang gimana? HP-nya semua, WhatsApp ngilang semua. Kalian dibodoh-bodohin, mohon izin.
deh om, lupain aja jangan langganan lagi hanya karena mau lihat kok Jessica Expo itu dibohongin. Itu juga om yang bikin itu, dia punya title Expo Murder itu, darah dingin. Jadi udahlah ya, om bilang nih sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Om yakinkan dengan nyawa om bahwa yang bunuh pakai racun. Om udah jelasin semua tadi. Saya kira itu sah-sah saja ya, sepanjang masuk akal dan dia merasa dirugikan secara hukum maupun secara material. Ya, kita akan lihat saja nanti ya sahabat ya, apa hasil beritanya. Kalau memang benar Jessica Wongso pelakunya, psikopat. Saya tidak sampai izin stage video ini ya. Nah, saya ingin meluruskan tuduhan yang diberikan oleh DC ya. Jadi saya berharap kalau kita mau istilahnya berasumsi tentang seseorang, kita jangan gegabah, karena ini bisa merusak nama baik seseorang, bisa membunuh karakter seseorang. Jadi begini loh, psikopat adalah istilah yang dahulu digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki emosi, perasaan, dan hati nurani. Dalam istilah medis yang tepat untuk kondisi ini sebetulnya bukanlah psikopat, tetapi gangguan kepribadian antisosial. Seorang psikopat dapat memiliki sikap yang bertentangan dengan norma-norma sosial, kurang bertanggung jawab, sulit membedakan perilaku yang baik dan yang buruk, serta kurang memiliki rasa empati. Selain itu, seorang psikopat bisa juga bersifat manipulatif, gegabah, dan berperilaku kasar terhadap orang lain. Gejala psikopat mirip dengan gejala kepribadian narsistik. Namun, penderita psikopat adalah penderita yang tidak boleh dikatakan dia seorang pembunuh atau kriminal. Karena apa? Belum tentu seorang psikopat adalah seorang pembunuh atau kriminal. Belum diketahui secara pasti penyebab seseorang menjadi seorang psikopat. Namun kondisi ini diduga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Jadi kalau lingkungannya adalah rata-rata orang-orang model seperti ini, dia bisa ikut-ikutan seperti ini gitu loh. Kalau semisal orang tuanya adalah seorang psikopat atau mengalami gangguan mental yang lain ya, itu diindikasikan atau anak ini dimungkinkan bisa terjadi gangguan yang sama. Nah, kita kan ingat di dalam sel tubuh kita, ada sekitar 50 sampai 100 triliun sel ya. Di dalam sel tubuh kita itu ada inti sel. Di dalam inti sel ada RNA, ada DNA, ada kromosom, dan di dalam DNA itu ada pembawa gen, pembawa keturunan. Ya, jadi kalau orang tuanya kriminal, anaknya kriminal karena ternyata keturunan itu juga membawa sifat karakter kriminal pada orang tua ke anak. Termasuk juga gangguan kepribadian ini, saudara. Nah, berikutnya adalah mengalami riwayat gangguan kepribadian pada saat anak-anak, mengalami kekerasan